Oke, sebelumnya kita buka masker dulu yuk. Halo semua, balik lagi di Bandros 2023 Bedah Kuliah episode kedua. Di sini saya Bimo Farel dari Bandros 2023 ditemani sama dua teteh cantik dari Universitas Pajajaran. Ayo teh, silahkan kenalin teh. Oke. Halo semua, aku Fauzia Salma dari Akuntansi 2021. Halo semuanya, aku Anggia dari Akuntansi Publik Angkatan 2020. Udah siap teh ke pertanyaan-pertanyaannya teh? Udah. Siap-siap, boleh. Nih, pertanyaan pertama nih. Apa sih hal yang mendasari dibedakannya akuntansi sektor publik, perpajakan, sama akuntansi teh? Siapa dulu yang jawab? Coba deh, teh dulu deh. Oke, yang pertama yang paling kelihatan banget kalau dari akuntansi itu kita sarjana strata 1 maksudnya S1. Kalau akuntansi perpajakan sama akuntansi sektor publik itu masuk ke D4. Ya, sarjana terapan. Mau nambahin juga. Jadi perbedaan dari sarjana dan sarjana terapan itu, kalau sarjana terapan itu lebih banyak praktikumnya. Jadi kita tuh 60% praktek, 40%-nya teori. Sedangkan kalau misalkan akuntansi, sarjana kayaknya lebih banyak teorinya ya dibanding prakteknya. Jadi sama aja kayak anak SMA dan juga SMK, sarjana terapan itu udah menjurus ke satu bidang kayak gitu. Jadi lebih seru yang mana teh? Praktek atau teori teh? Kalau karena aku sarjana terapan kayaknya lebih enak prakteknya ya, teori-teori gitu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua nih. Apakah pada jurusan akuntansi tetap mempelajari akuntansi perpajakan dan akuntansi sektor publik teh? Oke, kalau dari aku sendiri, akuntansi sektor publik itu kan kalau di D4 jadi jurusan. Nah, kalau dari aku tuh jadi matkul. Jadi aku ada di semester kemarin, aku ada mata kuliah akuntansi sektor publik, di mana aku kalau nggak salah ya, soalnya udah semester kemarin juga, ada bab namanya tuh kayak penganggaran. Nah, kalau di akuntansi sektor publik, penganggaran tuh jadi satu matkul khusus gitu loh, akuntansi penganggaran. Kalau di aku itu tuh jadi bagian dari mata kuliah akuntansi sektor publik gitu loh. Jadi nggak fokus mempelajarin penganggaran selama 1 semester, cuman akuntansi sektor publik itu aja. Kalau di ASP itu jadi satu matkul gitu. Iya, jadi lebih detail banget. Terus juga aku sendiri tuh mempelajari yang ada di akuntansi perpajakan. Bahkan akuntansi juga ada pajaknya ya. Yeah. Jadi kita semua tuh sebenarnya mempelajari satu matkul yang sama, cuman kita tidak mendetail. Kalau misalkan di dia tadi akuntansi sektor publik ada tapi nggak mendetail, kalau di aku itu mendetail banget. Jadi dari satu matkul di dia mungkin bisa jadi 3 matkul di aku gitu. Terus juga yang perpajakan juga kita juga mempelajari perpajakan tapi nggak detail. Tapi kalau di akuntansi perpajakan itu bisa mendetail banget. Kayak ada pajak apa aja sih yang di sana tuh kayak gitu. Itu berhubungan dengan hitungan kan sih? Kan kalau kayak akuntansi itu bobonya hitungan, matematika. Pasti sih jadi kalau hitungan ya. Berarti jago matematika nih doanya. Nggak juga, karena sebenarnya di akuntansi itu nggak terlalu pakai rumus, tapi yang penting kita tuh tahu apa yang harus ditambah dan juga apa yang dikurang gitu. Sebenarnya kalau di akuntansi itu. Oh, yaudah deh lanjut deh. Nih yang ketiga nih. Kenapa akuntansi perpajakan sama sektor publik itu kan masuknya katanya ke diploma ya? Tapi kalau untuk akuntansi itu sarjana. Kenapa sih alasannya apa sih? Aduh, nanya saya. Oke, kenapa masuk kalau sebenarnya S1 akuntansi itu kan bisa dibilang kita salah satu jurusan yang udah ada sejak lama ya. Bahkan kita berbarengan dengan berdirinya Unpad. Nah itu kalau misalkan D4 akuntansi sektor publik, akuntansi perpajakan, bahkan di FEB juga ada 4 jurusan lain yang masuk ke diploma. Itu tuh jurusan-jurusan yang bisa dibilang baru, dan itu juga perkembangan dari jurusan yang awalnya dia diploma 3 sekarang jadi D4 gitu. Kalau teh mau nambahin? Namanya juga kalau ASP itu kan baru ya, jurusan baru, benar banget. Baru ada di 2019, dan adanya ASP ini itu karena dari Departemen Akuntansi itu kemarin baru banget bilang kenapa mereka mendirikan ini itu karena pingin ada satu jurusan yang memfokuskan di bidang akuntansi tapi khusus sektor publik, yang artinya dia tuh sektor yang mempelayani secara publik. Jadi kayak biar ada aja gitu yang emang fokus di bidang tersebut, makanya adanya akuntansi sektor publik. Tapi kayak ada bakal ngaruh gak sih ke depannya gitu, lulusan S1 sama diploma deh? Apanya nih? Kayak pengaruhi apanya? Buat kerjanya gitu. Ya pasti ada sih ya, apalagi kalau dari ASP jurusan baru itu bakal berpengaruh juga. Dan kalau misalkan untuk prospek kerjanya pasti sama-sama aja. Cuman kalau di ASP ini
emang difokuskan lulusannya itu nanti kerja-kerja yang di sektor publik untuk yang melayani publik. Contohnya pastinya di pemerintahan, di rumah sakit juga bisa kayak gitu. Jadi untuk prospek kerjanya kayak gitu teh. Iya, kalau di ASP fokus di Publik. pemerintahan atau enggak di Nah. sektor publik yang melayani publik. Kalau dari teteh, Kalau kalau dari- untuk prospek kerjanya, Oke, kalau dari S1 akuntansi itu karena bisa dibilang kita general ya, berarti kita menginkludkan matkul di akuntansi perpajakan, itu juga matkul akuntansi sektor publik, tapi kita nggak terlalu detail gitu. Prospek kerjanya bisa dibilang kita bisa yang pertama auditor jelas banget ya kalau Ya, jurusan kalau di ASP itu jadi target sih sebenarnya kalau auditor Ya. ini. gimana sih auditor tuh? Bisa Auditor. dijelasin juga sih. Oke, sorry. Auditor tuh sebenarnya itu nama lain dari akuntan publik. Itu kita bertugas kayak mengaudit Memeriksa. suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Kita bisa menilai nih apakah laporan keuangan yang mereka hasil itu wajar atau enggak gitu. Terus prospek kerjanya kita juga bisa jadi konsultan keuangan, terus konsultan pajak. Abis itu ya bisa juga sih masuk ke sektor pemerintahan ataupun bisa jadi akuntan manajemen di suatu perusahaan, itu juga bisa. Atau akuntan internal lah ya, mungkin bahasa lain dari akuntan manajemen. Jadi banyak ya kalau untuk akuntansi Iya. prospek kerjanya. Udah, lanjut aja nih teh. Ke soal yang selanjutnya. Akuntansi itu kan katanya dikenal dengan hitung menghitung nih, benar kan? Tadi dia bilang tentang informasi finansial kan. Iya. Nah, kalau apakah ada mata pelajaran lain yang penting untuk ditekuni nih saat berada di tingkat SMA? Jadi buat anak-anak SMA nih kalau masuk akuntansi itu ada pelajaran yang harus dipentingin nggak buat masuk akuntansi itu? Oke. Kamu ada nggak? Kalau dari aku mungkin bahasa Inggrisnya sih. Oh, pakai bahasa Inggris tuh. Iya Iya. kan, ada akuntansi pakai bahasa Inggris. Iya. Hampir udah semua buku akuntansi juga pakai bahasa Inggris. Kayaknya nggak cuma akuntansi, tapi nggak tahu SWOL, FEB, Unpad udah pakai Inggris Inggris. semua, nggak tahu Unpad semua fakultas sudah pakai Inggris. Kalau misalnya, kalau yang aku tahu sih kan aku juga dari Unpad nih, Iya. dari geologi. Kalau dari geologi masih belum lah, masih Indonesia, masih kuno sih bisa dibilang. Enggak gitu dong, bro. Mungkin lebih susah aja kalau misalnya. Kan fakultas batu deh. Iya. Kayak gitu. Maaf. Oke, gue fakultas emang berduit. Masuk. Terus paling mau nambahin juga yang emang harus dipelajari mungkin buat teman-teman SMA atau yang SMK sih untungnya. Yang SMK-nya udah akuntansi itu lebih mempelajari akuntansi dasarnya deh karena itu benar-benar kepake banget. Aku kan dari SMK ya, SMA akuntansi. Jadi pas aku semester 1, semester 2 tuh wah itu ngerasa gampang banget. Karena itu mengulang, bener-bener ngulang 3 tahun aku di SMK. Jadi itu sangat membantu banget. Jadi bisa temen-temen yang SMK yang akuntansi itu difokusin untuk di belajar akuntansi dasarnya aja gitu. Tuh dengerin, biar mau masuk akuntansi tuh pokoknya belajar. Ya gitu. Terus kalau misalnya buat yang SMA gimana nih teh? Kan kalau SMK udah Iya. kayak ke jurus gitu, kalau SMA ada tips-tipsnya nggak? Oke, by the way, FYI juga guys, aku tuh SMA-nya IPA. Wes, ada lanjut. Iya. Oh, SMA-nya IPA, cuman emang waktu itu sempat ngambil lintas minat ekonomi. Jadi udah belajar dikit banget. Aku tuh dulu ekspektasi masuk akuntansi. Kita kan ada akuntansi kan pas 12. Nah, itu tuh aku mikir akuntansi biasa sama dagang tuh bakal aku pelajarin selama 4 tahun. Ternyata itu tuh cuman mata kuliah pengantar akuntansi doang yang aku pelajarin. Jadi ternyata kayak sekaget itu ya. Oh, ternyata akun tuh susah, akun tuh ternyata banyak ya bahasanya. Aku kira yang aku pelajarin di SMA aja diulang-ulang selama 4 tahun, ternyata nggak gitu. Jadi apa ya yang perlu dipersiapin selama SMA sebenarnya Doa. ya boleh ya, doa, nggak usah lebih semua ngulang dari awal kok, nggak usah FOMO, nggak usah insecure kayak aduh aku dari IPA terus aku dari SMA terus takut kalah sama yang SMK. Enggak kok, semua Udah banyak dari juga ya yang linjur dari Iya. IPA. bener banget. Ya tergantung doa juga itu. Iya. Sekarang apalagi sekarang diganti kan ya, katanya jadi SNBT gitu-gitu ya. Ah, iya itu. Katanya lebih sulit juga katanya. Jangan Ya, dong, berdoa aja lah ya. semoga ya lebih lancar aja. Ya semoga semakin rajin aja ya, rajin. Jangan lupa berdoa sih, paling penting. Yes. Untuk pertanyaan selanjutnya nih teh, untuk stereotip anak akuntansi itu gimana sih? Apa ya? Stereotype. Kalau di aku sih, aku ngebandingin jurusan aku sama jurusan lain. Aku tuh S1 tapi ada beberapa praktikum juga. Nah, kalau misalkan di D4 praktikumnya itu masuk ke jadi mata kuliah ya Kak? Iya, jadi Nah, kalau di matkul. aku tuh enggak.
praktikum aku jadi bobot penilaian. Maksudnya 20% dari matkul itu tuh nilai praktikumnya. Nah itu tuh jadi bisa dibilang akuntansi Unpad salah satu jurusan yang kayak sibuk sama praktikum. Itu aku sebenarnya kayak gitu. Emang kalau boleh tahu kalau praktikumnya itu gimana sih kan kalau yang lain kayak teknik tuh tahu lah ya praktikum gitu. Iya. Kalau untuk akuntansi tuh praktikumnya gimana tuh? Nah ini tuh salah satu apa ya yang nggak aku expected. Soalnya aku masuk soshum tuh biar nggak ada praktikum. Tiba-tiba ada praktikum. Ada Ya. Iya, sebanyak itu lagi di akun. Semester 4 praktikum kadang. Nah itu tuh kita kalau di kelas kita diajarin sama dosen teorinya. Nah di praktikum tuh kita ngerjain soalnya. Benar-benar kamu dikasih soal misalnya 2 soal dalam waktu 90 menit itu harus beres. Gitu. Lebih ke pengimplementasian cara ngitungnya kayak gimana gitu. Karena kan kalau dibahas di kelas nggak akan sempet, jadi dikasih lah waktu tambahan di praktikum, bukan waktu tambahan, beban tambahan. Wes susah berarti ya? Aduh, nggak juga sih. Nyesel dong teh. Enggak. Tapi kalau nggak ada praktikum juga aku nggak akan ngerti. Jadi kayak percuma juga ya teorinya sebenarnya. Kalau teteh juga ada praktikum? Ada, kalau di aku praktikumnya itu jadi satu matkul. Malah kalau semester yang kemarin jadi ada 2 SKS teori, 3 SKS praktikum kayak gitu. Nah kalau sekarang full semuanya praktikum. Aku bener-bener 5 matkul itu praktikum semua, tapi nggak ada teorinya. Makanya karena praktikum aku 3 SKS, jadi kadang 1 SKS-nya itu untuk teori. Kalau aku digituin, jadi teorinya tuh di selingnya. Kalau kamu kayaknya praktikumnya ya di selingnya. Di sama aja berarti ya, sosum saintek juga pasti ada praktikumnya ya? Iya sama aja. Udah, sebelum pertanyaan selanjutnya nih teh, mau tahu dong dulu teteh pas masuk Unpad pakai jalur apa nih? Kan dulu masih SNM, terus SBM sama Mandiri. Aku SBMPTN. Oh, SBM apa teh? Aku mandiri semua. Nah ini yang bedain D4 sama S1 tuh ini. Oh, kalau D4 itu jalur masuknya cuma satu, cuma ada SMUP doang. Jadi kalau untuk teteh ada, semuanya ada, tiga-tiganya ada. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk teteh nih. Skor minimalnya itu berapa sih teh buat masuk akuntansi teh? Kalau minimal itu aku sempat tanya-tanya temen aku juga 630-40 tuh masuk. Gede dong ya? Lumayan. Iya. Ya gimana ya? Gitu aman. Kalau berarti kalau teteh tuh gak ada ya? Kalau untuk ASP? Gak dikasih tahu juga sih berapa, tapi kalau aku kemarin SMUP-nya itu ada 2 pilihan kan. Kita bisa pakai nilai UTBK yang kemarin atau kita bisa ujian lagi. Tapi aku lebih milih ujian lagi. Soalnya aku yang kemarin gak terlalu puas gitu kan pas lagi UTBK. Karena aku ujian lagi, nah pas lagi ujian gak ada keluar skornya. Jadi aku gak tahu sih seberapa skornya. Cuman pas lagi ujian itu materinya kebanyakan itu tuh dari TPS UTBK. Jadi lebih banyak hitungan sih sebenarnya, tapi hitungannya masih hitungan dasar yang belum susah-susah rumus banget gitu. Jadi pasti bisa lah ya teman-teman semuanya. Ya udah balik lagi ke belajar, doa. Siap. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih teh, katanya sarjana terapan dikenal dengan konsep 60% praktek dan 40% teori. Gimana sih ups and down-nya praktek di prodi akuntansi teh? Kalau dari aku sendiri, kan aku tadi bilang ya di semester awal tuh aku enak banget gitu kayak ngulang SMK aku gitu ya. Cuman ternyata kayak makin sini matkulnya itu makin mendetail banget, apalagi karena di pemerintahan bener-bener mendetail lagi di pemerintahan. Kayak aku serasa udah kerja aja gitu prakteknya tuh bener-bener satu semester aku bener-bener nganalisis laporan keuangan satu entitas yang besar. Makanya itu kayak itu sih sebenarnya downnya aku kayak ini gimana ya, agaknya pusing juga ujung-ujungnya meskipun aku bisa dasar. Tapi kalau kita harus nganalisis tuh kayak capek juga gitu, apalagi itu selama 1 semester gitu. Kalau di teteh gimana? Aku sih karena tadi praktikumnya tuh jadi jadi bagian dari mata kuliah itu. Jadi mau nggak mau praktikumnya harus benar. Soalnya itu jadi bagian bobot penilaian satu ini. Jadi kalau praktikum aku nggak benar ya udah matkul itu berarti aku nggak benar. Gitu. Jadi ada kemungkinan aku untuk ngulang lagi tahun depan kalau aku praktikumnya nggak benar gitu. Jadi praktikum itu suatu paksaan yang membuat kamu harus benar gitu. Ya. Aku juga gitu teh, pusing tuh pukulin batu. Nah teh, nih buat pertanyaan terakhir nih teh. Kalau untuk bagaimana sih sistematika pendaftaran untuk sarjana terapan khususnya pada akuntansi ASP sama akuntansi perpajakan? Oke.
Sebenarnya ya AS sama Akunjak tuh sama ya, maksudnya masuknya ke sarjana terapan, jadi satu bagian yang sebabnya itu sama gitu. Cuman yang ngebedain mungkin sama yang sarjana kali ya, itu tuh meskipun di SMUP tapi terpisah, dan juga kalau misalkan sarjana terapan itu lebih lama lagi. Jadi ketika semuanya udah pada keterima, kalau di yang sarjana terapan tuh mungkin baru mulai ujian gitu, iya atau enggak, jadi kayak lebih lama banget. Bahkan hamin seminggu sebelum kuliah itu tuh baru ada pengumumannya, baru ada pengumumannya. Jadi kesempatan untuk masuk sarjana terapan tuh bisa dibilang terbuka lebar banget ya. Dengerin teman-teman, terbuka lebar banget kan. Iya. Ya nih, sebelum kita tutup nih Teh, aku mau nanya dong, keluh kesah Teh tadi setelah melewati berapa semester, apa sih keluh kesahnya masuk akuntansi? Dari yang paling tua dulu. Oke, dari aku yang tadi sih sebenarnya praktikum yang bikin aku praktikum lagi gitu, yang bikin agaknya capek gitu ya. Gitu sih kalau kasarnya. Mungkin aku agak mau nyinggung yang enaknya gitu ya. Sebenarnya kalau di ASP itu enaknya kita diajar kebanyakan oleh dosen-dosen luar biasa. Itu tuh dosen-dosen tamu lah hitungannya. Jadi kayak satu semester tuh kan kebagi dua tuh, ada yang setelah UTS. Nah biasanya setelah UTS tuh aku diajar oleh dosen yang dari BPK, dari IAI. Jadi benar-benar diajar oleh yang ahli di bidangnya. Jadi aku benar-benar ngerasain, oh kayak gini ya ternyata di dunia kerja itu, karena emang diajar oleh yang emang kerja di sana gitu. Udah ahlinya ya? Iya, jadi aku kayak kayak gini ya. Itu sih dari sukanya aku ya di ASP itu. Teh gimana nih keluh kesahnya nih? Oke, keluh kesahnya dari keluhnya dulu ya. Keluhnya sama itu. Ya, praktikum lagi. Dan itu tuh bikin iri banget karena kalau di teman-teman D4 kan masuk SKS. Kalau sedangkan di aku enggak. Jadi aku tuh berasa satu semester 40 SKS sebenarnya. Kalau si praktikumnya itu enggak kehitung SKS kan. Nah, kalau senangnya ya itu tadi satu, dari segi dosennya bisa dibilang nggak cuma akuntansi tapi FEB 4 tuh dosen-dosennya benar-benar praktisinya langsung. Bahkan dosen kamu tuh bisa aja komisaris suatu perusahaan gitu. Kan gak nyangka kalau kamu sekarang ngobrol biasa aja kayak ya udah itu beliau dosen aja. Tapi pas kamu cari tahu, wah lah gue ternyata diajar sama ini ya. Tahu gitu aku banyak belajar gitu. Nah itu sih satu fun fact yang ternyata mengejutkan banget, karena ternyata aku tuh diajar sama orang-orang yang benar-benar waduh yang keren itu benar-benar itu. Terus serunya yaitu apalagi untuk bidang akuntansi bisa dibilang prospek kerjanya terbuka lebar banget ya. Di mana-mana pun kayak butuh akuntansi. Ya, dari sektor UMKM sampai perusahaan-perusahaan besar pasti ada akuntannya itu. Dan juga akuntannya nggak cuma di satu bidang, kayak kamu bisa masuk perpajakan, pemerintahan dan sebagainya. Itu tuh benar-benar banyak luas banget gitu. Iya, benar. Itu sih. Jadi gak ada kayak penyesalan gitu masuk akuntansi ASP gitu, gak ada penyesalan. Itu pertanyaannya. Nyesel nggak? Maksudnya kayak ya yang apa yang kamu keluarin tuh ada yang pengen kamu raih gitu loh. Jadi secapek-capeknya mau jadi auditor gajinya gede, mau jadi auditor gajinya gede, itu jadi bikin semangat lagi. Iya, aku juga baru tahu ternyata income buat jadi auditor tuh bisa dibilang menjanjikan banget. Ya walaupun workload-nya ya begitu. Pulang jam 3 katanya. Wah, berarti kerja lembur tuh. Ada nyesel gak sih? Atau nggak ada? Nggak ada ya? Karena emang dasarnya aku udah akuntansi, jadi emang udah suka akuntansi. Kayak masuk D4 juga tuh aku emang mau memfokuskan aku di satu bidang gitu, biar nantinya aku kedepannya tuh udah terarah banget, nantinya aku pas mau lulus aku mau kerjanya di mana gitu. Ya, udah ada targetnya. Iya, udah ada targetnya. Ya udah Teh, untuk terakhir banget nih Teh, boleh gak sih kasih kata-kata buat yang mau masuk akuntansi Teh, sama ASP Teh, untuk kata-kata buat yang mau masuk nih. Kan tahun depan nih udah mulai deg-degan lagi. Iya ya. Apa ya kata-katanya, mungkin ya semangat aja belajarnya, semangat. Tapi bener-bener cari tahu dulu nih teman-teman emang pengen mau ke sana atau enggak. Mulai bisa dicari kok, itu terbuka banget kok daftar mata kuliah yang ada di S1 akuntansi apa aja, dan juga dari D4 juga ada, itu bisa diakses di web 4 kalau nggak salah ya Kak. Nah jadi kalau misalkan teman-teman biar gak nyesel, bukan biar gak nyesel tapi cari tahu lebih dulu sekarang, soalnya kayak di FEB itu jurusannya kan bisa dibilang mirip-mirip gitu ya Kak. Nah aku ternyata tuh lebih suka akuntansi manajemen daripada akuntansi
keuangan. Sometimes aku jadi mikir apa gue harusnya masuk manajemen ya, nah kayak gitu. Jadi itu mending di research dulu nih teman-teman. Kalau itu teh ada nggak? Ada, mungkin buat teman-teman yang mau jadi calon menantu idaman. Karena kalau di ASP itu kan benar-benar fokus di pemerintahan. Sedangkan pemerintahan PNS ya. Jadi dari aku juga mikirnya apa ASP aja gitu ya biar jadi calon menantu idaman karena aku mau jadi PNS gitu. Mungkin bisa mempelajari dasar-dasar di pemerintahan bisa masuk ASP gitu. Nah, tuh dengerin ya semua yang mau masuk akuntansi nih, apalagi yang mau jadi calon menantu idaman tuh. Nah, udah nih berakhir bedah kalian sekarang nih. Terima kasih teh sebelumnya udah bisa kesini nempatin waktu teh. Kan tadi katanya banyak tugas nih, makasih banget. Nah, gimana topik pembicaraan hari ini? Seru kan? Semoga bisa jadi ilmu wawasan yang baru buat kalian yang mau masuk departemen akuntansi. Jangan lupa untuk nonton bedah kuliah episode selanjutnya, bakal lebih menarik dari ini. Dadah. Dadah, makasih.